Penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan kerja atau LKPJ dari Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025 ini menjadi sorotan penting bagi DPRD Provinsi Jawa Timur karena untuk menguji kinerja pemerintah provinsi, dan dalam rapat paripurna kali ini sejumlah fraksi menyoroti capaian program, efisiensi dari anggaran, hingga berbagai catatan strategis yang dinilai masih perlu pembenahan. Lantas bagaimana proses dari rapat paripurna kali ini? Kita simak selengkapnya berikut ini. DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna mengenai laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2025. Dalam paripurna ini, 9 fraksi di DPRD Jatim menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi memberikan evaluasi mengenai jalannya pemerintahan Provinsi Jatim melalui Indeks Kinerja Utama atau IKU. Evaluasi juga merambah bidang-bidang, diantaranya akselerasi PAD, kinerja BUMD, lapangan pekerjaan, hingga serapan belanja daerah. Dalam pandangan fraksi, para juru bicara fraksi menyampaikan keterkaitan pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 5,33% dengan basis ekonomi rakyat. Sebagaimana daftar hadir yang telah dilaporkan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dari 120 orang anggota DPRD, telah hadir sejumlah 82 orang anggota DPRD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dengan penyampaian pemandangan umum fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2025 pada hari ini Kamis 9 April 2026 tepat pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketergantungan pada pendapatan transfer 38,18% masih cukup tinggi. Karena itu, fraksi PKS berpendapat LKPJ ini perlu menyajikan analisis lebih mendalam tentang elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan PAD sebesar ini sejalan atau bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi real? Ini penting untuk mengukur efektivitas, ekstensifikasi, dan intensifikasi pajak daerah. Mohon penjelasan. Yang ketiga, berkaitan dengan kinerja BUMD. Secara umum, kinerja hasil pengelolaan kekayaan daerah BUMD stagnan, lebih kurang 100,10% atau belum optimal. Ini menunjukkan kinerja BUMD belum menjadi sumber PAD strategis. Fraksi PKS ini menilai capaian ini menunjukkan bahwa BUMD belum menjadi mesin utama peningkatan PAD, melainkan masih bersifat pelengkap. Selain itu, rekomendasi DPRD dan tindak lanjutnya tahun 2024 menyoroti masalah klasik BUMD. Kontribusi terhadap PAD masih rendah. 4 BUMD, yakni Jamkrida, Jatim Geraha Utama, Air Bersih, Pancawira Usaha memberikan kontribusi di bawah 2% dari nilai penyertaan modal. Hanya ada 2 rumah sakit dengan kategori kemandirian fiskal delegatif antara tidak lanjut dan lanjut masih jauh panggang dari api. Tindak lanjut yang direncanakan, evaluasi, rekonstruksi dan audit bersifat prosedural dan belum menunjukkan target peningkatan kontribusi yang terukur. Roadmap kemandirian RSBK dan atau BLUD yang disusun pada tahun 2025 adalah langkah awal yang baik, tetapi LKPJ ini gagal menunjukkan apakah ada baseline yang jelas dan target konkret di tahun pertama pelaksanaan roadmap tersebut. Fraksi PKS berpandangan bahwa kinerja BUMD Jawa Timur tahun 2025 masih jauh dari kata optimal sebagai sumber PAD yang signifikan. Motor penggerak ekonomi daerah dan instrumen intervensi pemerintah dalam sektor tadi. Mohon penjelasan. Yang keempat, berkaitan dengan
capaian komponen lain-lain PAD yang sah 134,25%, jauh di atas target. Dalam LPJ kurang memberikan rincian transparan mengenai komponen lain-lain PAD yang sah ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan potensi pendapatan di masa depan. Karena itu fraksi PKS mempertanyakan apa saja komponen utama yang mendorong lonjakan lain-lain PAD yang sah, apakah ini bersifat berkelanjutan atau hanya on time gain. Hal ini penting untuk proyeksi pendapatan di tahun itu mendatang. Kami fraksi P3PSI patut memberikan apresiasi atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur, di mana IKU Indeks Pembangunan Manusia dari target 75,7 sehingga 76,05 terrealisasi 76,13. Hal ini menunjukkan kinerja yang signifikan tercermin dari laju pertumbuhan IPM periode 2020-2025 yang berada pada peringkat kedua tertinggi sebesar 4,23%, di mana Provinsi Jawa Timur sangat progresif dalam kecepatan peningkatannya dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Harapan kami, fraksi P3PSI, capaian peningkatan IPM ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, serta bagaimana strategi dan langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan terutama di daerah pedesaan. Mohon penjelasan. Keenam, kami fraksi P3PSI sangat menyayangkan atas tidak tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH yang hanya terrealisasi 73,43 dari target sebesar 74,00 hingga 74,17. Hal ini berdampak terhadap akan mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah, serta akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal. Maka, apa langkah-langkah dan program-program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan IKU IKLH? Mohon penjelasan. Ketujuh, kami apresiasi terhadap pendapatan asli daerah yang telah mampu berkontribusi hingga 61,71% terhadap pendapatan daerah tahun 2025 dengan realisasi sebesar 18,44 triliun rupiah atau 107,83% berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 17,103 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat berkontribusi sebesar 38,18% terhadap pendapatan daerah dengan realisasi sebesar 11,409 triliun rupiah atau 99,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 11,427 triliun rupiah. Kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masih menemukan beberapa hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH. Salah satu poin menjadi catatan merah dari kami adalah kegagalan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi target kinerja bidang pelestarian lingkungan. Dalam LPJMD telah ditetapkan target indeks kualitas lingkungan hidup di angka 74 sampai 74,17, namun realisasinya hanya menyentuh angka 73,43. Meskipun Gubernur Jawa Timur menyampaikan adanya kemajuan positif dan membanggakan berbagai penghargaan nasional bidang lingkungan, fakta bidang lingkungan, kita melihat fakta data menunjukkan target yang telah disepakati tidak tercapai. Ini mencerminkan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan masih bersifat parsial, tidak terintegrasi dan kurang kolaborasi, serta lemah dalam pengawasan serta penegakan aturan di lapangan. Oleh karena itu kami fraksi PKB mengharapkan untuk segera melakukan perbaikan kinerja yang konkret, bukan sekedar
narasi-narasi keberhasilan. Yang pertama, kami mendorong untuk penguatan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih sistematis dan juga lintas sektor, bukan hanya sekedar himbauan, penting untuk diadakannya kolaborasi. Yang kedua, optimalkan pengawasan berbasis risiko dan berikan sanksi administratif yang tegas tanpa pandang bulu terhadap industri-industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, tentunya kami mengharapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan sebagai bagian integral dan strategis pembangunan berkelanjutan. Analisis kinerja APBD dan efektivitas belanja. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 29,88 triliun atau 104,65%, sementara realisasi belanja sebesar 31,2 triliun atau 93,82%. Capaian ini menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat. Namun demikian, masih terdapat sisa belanja sekitar 2,05 triliun yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana juga menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Sidang Dewan yang terhormat, kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Pendapat asli daerah sebesar 18,44 triliun atau 61,71% menunjukkan kemandirian fiskal yang baik. Namun perlu diikuti dengan belanja yang produktif dan berdampak. Dengan demikian, fraksi kami menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil agar kapasitas fiskal yang kuat benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga, analisis kinerja dan dampak pembangunan. Kami memandang bahwa indikator kinerja utama merupakan instrumen strategis dalam menilai arah dan kualitas pembangunan. Rapat Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada tingginya realisasi fiskal, melainkan sebagian indikator agregat. Yang lebih penting adalah apakah seluruh pencapaian itu benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Pansus secara jelas mengingatkan bahwa
penyajian LKPJ masih didominasi penjelasan naratif statistik, sehingga perlu pendalaman lebih substantif terhadap harmonisasi antar OPD, kontribusi nyata program dan anggaran terhadap capaian IKU dan IKI, efektivitas pelaksanaan program serta akuntabilitas tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya. Artinya, tantangan utama kita hari ini bukan hanya soal ada atau tidaknya capaian, melainkan apakah capaian itu benar-benar dapat dijelaskan, diukur, dan dipertanggungjawabkan sebagai hasil kerja pemerintah, bukan sekedar angka yang baik di atas kertas. Memperhatikan keseluruhan nota penjelasan yang terhormat Saudara Gubernur, keseluruhan elemen tugas dan fungsi telah disampaikan Saudara Gubernur. Beberapa catatan kami antara lain sebagai berikut. 1. Capaian komponen APBD, struktur dan capaian perangkaan APBD tahun anggaran 2025 per Desember tahun 2025 secara singkat sebagai berikut. A. Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dicapai sebesar 29,88 triliun atau sama dengan 104,65%, terdiri dari PAD 18,44 triliun, melampaui target 107,83%. Transfer pusat realisasi 11,409 triliun sama dengan 99,84% dari target. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 34,41 miliar atau sama dengan 122,91% dari target. Sumber utama kenaikan PAD dari pajak daerah diperoleh 13,56 triliun atau sama dengan 104,84% dari target, menunjukkan bahwa potensi objek masih mencukupi dan sistem pungut cukup baik. Belanja daerah, capaian pendapatan daerah dibelanjakan sebesar 31,20 triliun dari rencana sebesar 33,25 triliun atau sama dengan 93,82%, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer daerah. Dari distribusi anggaran belanja terjadi defisit yang diperhitungkan masih dalam batas koridor perundangan, namun perlu terus dikendalikan agar belanja APBD tidak dominan mendanai belanja operasional rutin. Pembiayaan, penerimaan 4.788 triliun, 4.078 triliun mayoritas diperoleh dari Silpa tahun 2024 yang akan dibayarkan. Hutang daerah 9,176 miliar, sehingga hasil neto digunakan menurut defisit anggaran tahun 2025. Fraksi Partai Demokrat sehaluan pula dengan pendapat Pansus DPRD Jawa Timur terhadap LKPD Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Golongan melihat bahwa kinerja pemerintahan yang terekam dalam dokumen LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025 telah menunjukkan realisasi yang positif. Dengan demikian, tepatlah apabila panitia khusus membahas LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2025 dalam naskah pendapat Pansus tanggal 26 April 2026 menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur layak dibahas dan dilanjutkan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terkait dengan belanja daerah dan pendapatan daerah, kinerja realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 per 31 Desember 2025 unaudited. Berkat kerja keras kita bersama berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 29,88 triliun atau mencapai 104,65%.
dan telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 28,5 triliun, sedangkan untuk realisasi belanja daerah mencapai 31,20 triliun atau sekitar 93,02% dari target 33,25 triliun. Ditambahkan bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dapat kita lihat sumber-sumber pendapatan daerah yang telah berkontribusi. Pertama adalah pendapatan asli daerah telah mampu berkontribusi hingga 61,7% terhadap pendapatan daerah tahun 2025. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar 18,44 triliun atau 107,83% berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 17 triliun, 103 triliun. Paparan pandangan fraksi DPRD Jawa Timur mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai rapat paripurna. Gubernur menilai LKPJ tahun anggaran 2025 belum sepenuhnya tercapai 100%. Terdapat 4.021 indikator dengan capaian sebesar 98,33%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 indikator tidak tercapai, setara dengan 1,67%. Di LKPJ ini kita sudah mendapatkan pendapat dari DPRD. Kemudian hari ini kita mendengarkan PU dari masing-masing fraksi. Kawan-kawan, saya ingin menyampaikan ada 4.021 indikator, ya. 4.021 indikator. Capaiannya adalah 98,33. 98,33. Dari 4.021 itu 67 tidak tercapai. Setara dengan 1,67. Itulah yang banyak disampaikan tadi. 1,67 dari 98,33 capaian indikator. Kami menyampaikan terima kasih bahwa belum 100%. Belum 100% capaiannya, tetapi sudah 98,33%. Saya harus mengulang lagi, 98,33%. Pasti OPD kerja keras luar biasa. Koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, Kepala Desa luar biasa. Koordinasi dengan pemerintah pusat luar biasa. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan capaian dari PAD kita. Kawan-kawan,
ada namanya Undang-Undang HKPD. Undang-undang ini memberikan memberikan regulasi bahwa misalnya pajak kendaraan bermotor itu Pemprov berkurang 4,2 triliun. Jadi bukan stuck, karena kita udah 104%, bukan stuck. Saya rasa kawan-kawan di sini tahu semua bahwa ada Undang-Undang HKPD berlaku mulai Januari 2025. Itu satu, kaitan dengan option pajak. Bukan hanya Pemprov yang berkurang, 14 kabupaten kota juga berkurang, tapi ada kota kenaikannya signifikan. Seperti Surabaya itu kenaikannya hampir 0,5 triliun. Sidoarjo tinggi, Kota Malang tinggi. Tapi ada 14 kabupaten kota yang berkurang. Secara regional provinsi berkurang 4,2 triliun rupiah. Tidak stuck. Kita justru PAD-nya 104%. Nah, kalau tadi kawan-kawan mendengarkan bahwa itu tanpa melihat bagaimana Undang-Undang HKPD, itu terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian DBHCHT. DBHCHT itu bagi hasil dari cukai dan industri tembakau, itu dari HKPD itu 3%, kita menerimanya tinggal 1%. Sehingga total berkurangnya dari transfer daerah dan HKPD ini, satu, bahwa option pajak, dua, bahwa dari pengurangan DBHCHT, ini undang-undang ya, itu berkurang 5,91 triliun. Saya ingin menyampaikan tidak stuck, 5,91 triliun. Sehingga saya harus menjelaskan nanti resminya bahwa ada regulasi yang kita tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang itu. Ya kan gini, yaitu adanya regulasi akan berdampak kepada baik penerimaan PAD maupun penerimaan keuangan dari misalkan sektor pajak kendaraan bermotor yang ada skema prosentase itu dibalik, dulu 40, 60. Sekarang kita 40 kabupaten kota, 60. Tetapi ada kabupaten kota yang memang dia kendaraannya itu sedikit, sehingga begitu ada skema itu malah tambah, dia mendapatkan walaupun 60% malah tambah kecil gitu loh. Kalau dulu kan beda, itu karena dibagi secara keseluruhan sejatimur. Nah, akhirnya juga akan mengurangi daripada pendapatan, termasuk skema pajak cukai kendaraan, cukai rokok ya, yang dulu kita dapat 3%, sekarang cuma 1%. Itu juga akan mempengaruhi, sehingga kita tidak bisa ansih membandingkan 2024 dengan 2025 secara total jenderal, tetapi harus pila-pila yang mana yang ini karena adanya regulasi yang berubah, ada regulasi dari pusat yang tiba-tiba di tengah perjalanan kita harus menyesuaikan dengan itu. Saya kira ya pastilah yang namanya pemerintah itu ada aja kekurangan, tetapi kekurangan itu yang hanya 6% ya. Dari tadi dikatakan di dalam LPJ wali kota itu gubernur itu 92% atau 93 ya atau 94% itu, saya kira itu nilai kalau sekolah gitu sudah bagus, ya kan? Kecuali kalau itu hanya dapat nilai 6 gitu ya, atau 60 yang mereka capai ya. Mungkin itu harus kita kritisi, tetapi sebagai anggota Dewan, sebagai DPR itu juga punya kewajiban yang tidak boleh kita lengah dan tidak kritis, tapi kritis yang bersifat membangun, tidak untuk hanya sekedar
mencari kekurangan tetapi tidak memberikan solusi, dan kemudian itu menyebabkan banyak orang yang akhirnya menilai pemerintah provinsi negatif atau kinerjanya jelek dan sebagainya. Saya kira apa yang sebagian gubernur tadi tidak terlalu berbeda dengan kenyataan yang di lapangan. Penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balance antara DPRD Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan di mana ini merupakan bagian dari evaluasi dan juga catatan penting, kritik dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di tahun 2026 ini. Dan rapat paripurna selanjutnya juga dijadwalkan akan menghadirkan jawaban Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas pandangan fraksi yang sekaligus menjadi penegas arah kebijakan pembangunan dari Jawa Timur. Tim Liputan Lentera TV melaporkan.